mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, kita akan mengkhususkan waktu hari ini untuk membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadat. Mari kita mengaku yang demikian mengawal ibadat hari ini. Kami lakukan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan KPJ nomor 99, bait yang pertama dan 5. Kidung Pasaman Jawi, KPJ nomor 99, bait yang pertama dan 5. Aku duwe pamarto, dan seterusnya. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya kita akan melakukan permenungan yang dibimbing oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 13 sampai 19. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 13 sampai 19. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan yang sudah berkenan memberkati kami senantiasa, termasuk keluarga kami. Hingga saat ini kami bisa menyatukan hati sejenak untuk membangun ibadat kepada Tuhan, sekaligus merenungkan bagian firman Tuhan untuk kami gumuli, untuk kami jadikan pegangan hidup. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 13 sampai 19. Saya baca demikian.
Saksi-saksi iman, demikian berikutnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Iskak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini mau merenungkan, mengimani dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan kali ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah kenyataan tentang seorang sarjana pertanian yang dibantah mentah-mentah pernyataan-pernyataannya oleh para pelaku pertanian. Dalam kegiatan penyuluhan, sarjana tersebut memaparkan berbagai teori yang sudah teruji kebenarannya. Namun demikian, para pelaku pertanian yang memang tidak dibekali ilmu pengetahuan yang memadai, mereka hanya bisa berkata, itu teori. Coba saja dipraktekkan di sini. Bahkan kenyataan yang ada di kebun, penelitian dan percontohan juga tidak sebagus pernyataannya. Demikian gumam dan kata-kata para pelaku pertanian atau para petani di desa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barangkali iman itu serupa dengan keyakinan sarjana pertanian tersebut. Ia tidak langsung menyerah,
Ia juga tidak langsung mengaku kalah saat melihat kenyataan tidak sesuai dengan keyakinan. Iman itu harus terus teruji. Iman tidak harus serta-merta dan dadaan bisa membuktikan dari apa yang diimani atau yang diyakini. Iman itu terus berjalan melalui proses untuk membuktikan setiap keyakinannya, bukan menuntut bukti harus begini dan begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani kali ini hendak menyampaikan realita kehidupan orang beriman dengan segala faktanya. Realita berkenaan dengan cara hidup mereka. Yang pertama ada nama Habil. Dengan imannya ia mempersembahkan korban kepada Allah yang lebih baik daripada Kain saudaranya. Faktanya Habil malah dibunuh oleh Kain. Ada lagi yang kedua nama Henokh, seorang yang selalu bergaul dengan Allah. Setelah mencapai usia 365 tahun, diangkat oleh Allah. Faktanya, tidak ada seorang pun yang mengetahui sekarang bagaimana keadaan Henokh itu. Yang ketiga ada lagi nama Nuh yang disebut-sebut setia kepada Allah. Kesetiaannya teruji dengan cerita yang populer bahteranya. Faktanya, setelah mencapai umur 950 tahun lalu mati. Tidak ada cerita lain kecuali mati, sama dengan yang lain pada umumnya. Yang keempat, ada nama Abraham dan Sarah istrinya. Mereka berdua mendapat janji keturunan dan juga tanah pusaka. Faktanya, Abraham tetap sebagai orang nomad. Hidupnya berpindah-pindah sampai dengan matinya. Belum juga sempat melihat keturunannya yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah fakta-fakta ini membuktikan sebuah realita yang salah? Apakah ini membuktikan iman mereka itu salah? Disebut oleh penulis kitab Ibrani demikian. Dalam iman, mereka ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Jadi fakta, kenyataan yang tampak saat ini di dunia ini bukanlah sebagai tujuan dan harapan orang beriman. Oleh sebab itu, orang beriman tidak akan goyah keyakinannya oleh fakta atau kenyataan sekarang yang tampak. Sebagaimana seorang sarjana di depan, sarjana pertanian yang sungguh yakin dengan hasil penelitiannya, ia tidak akan mudah menyerah ketika fakta pada tanamannya ternyata tidak sesuai dengan harapan.
Orang beriman hanya punya dasar keyakinan, berbuat sesuai keyakinannya, berharap sesuai keyakinannya, tetapi tidak pernah menuntut bukti harus sesuai dengan harapannya sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pelihara, kita pupuk iman kita dengan kesetiaan. Kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan waspadalah dengan fakta kehidupan ini yang tidak semuanya sesuai dengan realita. Contoh, orang baik selalu dikasihani. Itu realita. Tetapi siap-siaplah jadi orang jahat. Karena faktanya orang yang jahat malah mendapat tempat. Yang kedua, ada lagi realita. Orang jujur bernasib mujur. Tetapi faktanya banyak penipu yang lolos dan aman-aman saja. Maka bila saya dan penjenengan hanya percaya kepada fakta, meyakini bahwa fakta sekarang ini membuktikan sebuah realita, maka siap-siaplah panjenengan untuk menjadi penipu. Jangan menjadi orang yang jujur. Karena orang yang jujur tidak selalu mujur faktanya. Bahkan orang mujur itu bisa hancur tiba-tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang beriman itu menaruh harapan bukan di dunia ini, tetapi di surga, tempat yang dijanjikan Tuhan. Jadilah orang beriman yang tidak menaruh harapan hanya yang ada di bumi sekarang ini, supaya saya dan panjenengan tidak mudah terkecoh oleh fakta-fakta yang belum bisa membuktikan kebenaran sebuah realita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya kami semua menjadi bisa melakukan segala sesuatu sebagaimana orang beriman yang bijaksana dan waspada menyikapi berbagai fakta yang sesungguhnya bisa saja mengecoh kami. Amin. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama dengan menyanyikan KPJ Kidung Pasaman Jawi nomor 106, bait yang pertama dan kedua, sekaligus mengiringi kita menghimpun persembahan. KPJ 106, bait pertama dan dua, amung kumandel iku dan seterusnya. Aku datang
Kita serahkan persembahan yang sudah kita himpun, sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan menghimpun kami dalam keluarga kami masing-masing untuk beribadah sesaat kepada Tuhan. Dan kami pun sudah dapat menggumuli sebagian firman Tuhan. Selanjutnya, kami memohon kemampuan untuk dapat melakukan dan menyatakan iman kami sebagaimana kesaksian Kitab Ibrani hari ini. Tuhan, kami berdoa hari ini untuk keluarga kami, untuk jemaat kami yang ada di Kertosono, untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih bersama-sama sedang giat menangani penyebaran virus corona. Tolong Tuhan, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat, segera kami mampu bebas dari belenggu COVID-19 ini oleh karena kuasa dan hikmat Allah yang selalu mengajari dan menyertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak baik secara langsung maupun tidak. Kiranya Tuhan berkenan untuk tetap memberi kekuatan. Yang sakit Tuhan memberi kesembuhan. Yang sedang berusaha Tuhan memberikan hasil. Yang mencari mendapatkan. Yang meminta menerima. Itulah Tuhan yang senantiasa kami mohonkan kepada Tuhan untuk hidup dan kehidupan kami ini. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun bersama. Kami serahkan dengan penuh ketulusan. Tolong Tuhan, walaupun sedikit dan kecil, kami percaya Tuhan berkenan. Selanjutnya kami akan mengakhiri ibadat hari ini. Kami akan kembali berkumpul bersama keluarga untuk berbagi pengalaman iman. Tolong Tuhan tetap fasilitasi kami dengan harmoni. Dalam percakapan kami dengan keluarga, kami mampu membangun kekuatan iman bersama-sama. Bila nanti malam kami akan istirahat, biarlah tangan Tuhan senantiasa yang menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Sebelum kita menerima berkat mengakhiri ibadat ini, kita nyanyikan KPJ, Kidung Pasaman Jawi nomor 120, bait yang pertama dan 3. Nomor 120, bait yang pertama dan 3, kula mboten badhe nilar, dan seterusnya. Aduh
Mari Bapak Ibu bersama-sama kita undur dari tempat kita masing-masing. Kita kembali berkumpul bersama keluarga dengan santai dan gembira. Terimalah berkat Tuhan mengakhiri ibadat ini yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa berkarya bersekutu dalam hidup keluarga saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.